Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hilmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat maghrib Masjid Jami' Fakultas Sibruk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, malam ini Allah masih melimpahkan beribu-ribu nikmat pada kita semuanya. Mudah-mudahan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan kemampuan pula untuk bisa mensyukurinya, untuk bisa kita gunakan beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dijadikan hamba-hamba Allah yang selalu taat, hamba-hamba Allah yang selalu istiqamah dalam beribadah kepada Allah, hamba-hamba yang selamat, bahagia, mulia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, dibuka halaman 126 ya, 126. Kemarin satu hadis belum selesai karena panjang tuh ya. Sampai mana kemarin tuh? Nah ini di halaman 126 baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baris ke-7 dari atas, wafir riqah. Nah, wafir riqah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa fir riqah. Wa fir riqah zakat tentang perak. Riqah itu perak murni ya. Fiddah. Kalau fiddah biasanya belum tentu murni. Fiddah itu artinya perak juga. Tapi kalau dari riqah itu biasanya kepada perak yang betul-betul murni. Kan emas juga ada kadar-kadarnya. Nah ini betul-betul peraknya perak murni. Hiya fiddatul khalisah, perak yang benar murni. Nah jika kita punya perak fi mi'atai dirham ya, rubu'ul ushr. Apabila kita punya ya perak 200 dirham, seharga 200 dirham, maka zakatnya seperdua, 2,5% dari tadi. Gitu ya. Jadi 200 dirham, seharga 200 dirham. Kalau dirupiahkan nggak tahu berapa dirham. Itu. Fa illam takun illa tis'ina wa mi'ah. Falaysa fiha shadaqun ayyasha. Dan apabila tidak ada baginya illa tis'ina mi'ah, 190 dirham. Falaysa fiha shadaqah, maka tidak ada baginya untuk menzakatinya. Kalau memang hanya 190 kurang 10 dirham, bahkan kurang 2 aja, bisa dikatakan belum wajib. Yaitu nisabnya, nisab perak ya. Nisab perak itu 200 dirham. Ya. Kalau digramkan itu kurang lebih, 624 gram perak. Kalau emas kan cuma 9
3 gram wajib zakatin 2,5%. Kalau perak 624 gram baru dizakatin. Itu pun harus ada haul 1 tahun. Nah 1 dirhamnya itu berapa? 1 dirhamnya itu ya kira-kira 3,12 gram kali 200 kurang lebih jumlahnya 624 gram perak murni, baru dikeluarkan zakatnya 2,5% gitu. Nah saat itu harganya berapa kalau dirupiahkan gitu? Kalau dirupiahkan berapa? Nanti kalau didirhamkan itu 200 dirham. Itu ya. Nah, kalau emas kan nisabnya berapa? Nisabnya itu 20 misqal. Ya, 20 misqal. Sama dengan 93 gram. 20 misqal itu. Itu kadar nisabnya, ukuran wajib dizakati kalau kita punya emas perak. Emas dan perak yang nggak pernah dipakai. Kalau yang udah dipakai, perhiasan yang dipakai butuh perawatan, maka nggak ada zakat. Ya. Nah di sini kalau kurang dari 200 dirham maka tidak boleh, nggak ada zakat. Illa ayyasha rabbuha. Kalau dia terpaksa mengeluarkan maka jadi sedekah, bukan jadi zakat wajib. Jadi sodako. Ya kayak begini, kayak kita punya gajian 1 bulannya 50 juta, umpamanya 1 bulan 50 juta, dapat 50 juta. Maka ada zakat, sebenarnya ada zakat itu, walaupun nggak sampai nisab. Ya kalau kita mau terhitung zakat sunnah, ya biar harta kita semakin berkah, maka keluarinlah 2,5% dari 50 juta itu. Itu seperti yang saya terangkan di minggu kemarin. Ya. Nah, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Di ayatnya kan seperti itu. Allah itu mengharamkan riba, menyuburkan sedekah. Apapun yang disedekahi itu pasti akan jadi subur, pasti akan jadi berkah. Begitu. Apapun kita mau pergi sedekah dulu, nanti akan jadi lancar, insya Allah. Mau ngerjain apa, sedekah dulu. Ya, mau apa aja, selamatan bagi-bagi, itu namanya sedekah. Ya, namanya sedekah. Wa yurbis shadaqah. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman, pasti orang yang bersedekah itu apapun usahanya, apapun niatnya akan menjadi subur berkah. Tuh. Mau selamatan apa aja pasti bagi-bagi rezeki, itu kebiasaan orang kita di Indonesia khususnya ya. Kalau di luar sana nggak ada Pak, nggak ada subur-suburan itu, bagi-bagi rezeki itu nggak ada ya. Yang jelas ketika harta kita tidak mencapai nisab, tidak wajib zakat. Kalau kita mau menjadi berkah, harta kita semakin berkah nih, ya keluarin aja 2,5% berapapun harta kita. Gitu ya. Nah, wa man balaghat 'indahu minal ibil shadaqatul jadah. Ini kembali kepada sedekah ibil. Ibil itu unta. Wa man balaghat, barang siapa yang sampai indahu baginya minal ibil dari unta sedekah yang wajib dizakati al jadah. Kemarin ibil itu wajib dizakati 5 unta wajib dizakati. Ketika sudah mengeluarkan jadah ya 4 unta yang umur 4 tahun, jadah itu kan anak unta yang umur 4 tahun. Ketika dia mau mengeluarkan zakat anak unta yang umur 4 tahun, kok nggak ada, nggak punya, lagi kosong anakannya, gimana cara zakatnya? Ya, maka walaysat 'indahu jada'an wa indahu hiqqatun. Dia hanya punya unta yang umur 3 tahun. Umur 3
dan repot gini akhirnya fa innaha tuqbal, sesungguhnya dia diterima zakatnya walaupun umurnya 3 tahun. Namun apa? Wa yaj'ala ma'aha syataini idistaysara lahu aw 20 dirhaman. Di sini agar ditambah untuk menjadikan nambah 2 kambing, nggak apa-apa kan, seharusnya yang dikeluarin anak unta umur 4 tahun, kemudian karena nggak ada lagi kosong anak unta itu, punyanya cuma umur 3 tahun, maka nggak apa-apa zakat pakai umur 3 tahun, cuma tambah 2 kambing. Kalau nggak mau 2 kambing, bisa diganti dengan au 20 dirham atau 20 dirham. 20 dirham ditambah 20 dirham kalau nggak mau 2 kambing. Ya, berarti 1 kambing diistilahkan 10 dirham harganya. Itu. Nah, kemudian wa man balaghat 'indahu shadaqatun qiqqah. Ya. Apabila dia sudah mencapai sedekah qiqqah, yang harus dikeluarin itu qiqqah, unta yang umur 3 tahun. Ya, berarti lebih muda. Wa laysat 'indahu qiqqah, namun dia tidak memiliki unta yang umur 3 tahun. Maka apa solusinya? Wa indahul jada'atun fa innaha tuqbah. Keluarin yang umur 4 tahun enggak apa-apa. Dia punyanya umur 4 tahun, seharusnya 3 tahun. Kan berarti lebih. Ya, berarti lebih kelebihan ya, kelebihan. Berarti seharusnya umur yang 3 tahun kok dikasih 4 tahun, berarti lebih kan? Gitu. Fa innaha tuqbal, yang demikian itu bisa diterima minhul jada'ah wa yu'tihil musaddaq. Namun bagian pemungut zakat, penarik zakat, utusan atau amil itu memberikan 20 dirham, dikembalikan 20 dirham sebagai pengembaliannya. Ya, sebagai pengembaliannya. Jangan sampai ini gak jelas, harta yang tinggal 10 dirham yang hanya selisih 1 tahun tadi, gak jelas nanti di mana kan, kecuali orangnya udahlah gak apa-apa, lebihnya buat sedekah, buat apa aja terserah. Nah itu nanti amil baru menyisikan yang 20 dirham buat kemaslahatan umat, boleh dikemanakan, gak harus ke mustahik yang ada 80 asnaf tadi ya, 8 asnaf ya, gitu. Gak harus itu kalau sedekah. Kalau zakat harus wajib yang 8 asnaf itu, yang mustahiknya itu. Nah seperti itu. Dari solusinya, ketika kurang boleh ditambah duit, ketika kelebihan maka penariknya, amilnya, bagian yang menarik itu harus kembaliin. Ketika dikembaliin kok nggak mau, ya kembalian nggak mau, boleh dikembalikan, boleh diterima. Nanti dibuat sedekah, dikemanakan aja boleh. Ambil 10 dirham, sisanya diambil, bebas mau dikasih siapa gitu. Jangan dicampur-campur gitu, karena itu ada hak-haknya masing-masing begitu. Ini sedekah, ini zakat, nah ini beda-beda, jangan dicampur-campur ya. Maka ketika ada zakat mal ya jangan dicampur zakatnya itu gitu. Ketika ada sedekah ya jangan dicampur ya. Selanjutnya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Anna Nabi, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atsahu, mengutus Mu'ad bin Jabal. Baginda Rasul mengutus Mu'ad bin Jabal ila Yaman, ke daerah Yaman. Fa'amarahu, baginda memerintahkan kepada Mu'ad tadi ayyakhudha min kulli salasin, untuk mengambil min kulli salasin, di setiap 30 bakorotan sapi, tabian 1 anak sapi yang umur 1 tahun, laki perempuan gak apa-apa. Ini tabian atau tabiah, tabian anak sapi laki-laki, atau tabiah anak sapi perempuan yang umur 1 tahun, itu setiap 30 anak sapi ya.
Wa min kulli arba'ina musinnah. Kalau sudah naik dia punya 40 sapi, maka ambil anakan sapi yang umur 2 tahun, jangan 1 tahun lagi naik karena sudah 40 sapi. Zakatnya sapi, anak sapi yang umur 2 tahun. Begitu ya. Jadi wa min kulli halin dinaran aw adlan. Kemudian dan setiap di Yaman ini kalau ada orang kafir dhimmi, kata baginda Rasul, kalau ada orang kafir di Yaman itu sudah dikuasai Islam, ya sudah dikuasai Muslim. Kemudian kalau masih ada orang kafir, kan nggak boleh dipaksa untuk masuk Islam. Terserah dia, kalau mau masuk silakan, kalau nggak mau masuk ya harus jadi kafir yang dhimmi, yang damai, nggak memusuhi Islam, boleh hidup bermasyarakat. Kayak sekarang kita kan masih ada beberapa saudara kita yang non Muslim, gitu ya. Nah itu dulu diberlakukan kalau hukum Islam itu setiap orang yang sudah balik mukallaf, kafir din yang sudah balik itu dipungut, ya dipungut zakat setiap kafir yang sudah balik itu 1 dinar, ya 1 dinar, ya 1 dinar. Awadlah atau setara dengan mu'arifiyan. Mu'arif itu kayak sejenis pakaian lah. Arif itu pakaian yang layak dipakai, seharga 1 dinar. Itu yang penting per tahunnya dipungut pajak, itu dipungut zakat. Karena dia hidup di lingkungan orang Islam. Kalau di sini kan enggak. Rawahul khamsu wa lafdhu li Ahmad. Selanjutnya wa'an Umar bin Syu'aib. Hadis riwayat Umar bin Syu'aib an abi dari bapaknya, an jaddihi dari kakeknya, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai semuanya. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'khadu shadaqatul muslim ala miyahihim. Ya, tu'khadu, ambillah zakat seorang muslim itu ya atas dasar sumber pengairan. Maksudnya kalau zakatnya ya zakat kayak tanaman, zakat tijaah, zakat kayak pertanian gitu ya, itu kan beda-beda. Kalau pertanian itu untuk pengairannya dari air hujan ya, maka diambil 20%. Kalau dia butuh biaya pengairan, maka zakatnya diambil 10%. Itu cara Islam untuk mengambil. Jadi dilihat pengairannya dari mana nih. Oh, ternyata pengairannya dari air hujan, dia nggak butuh biaya, berarti diambil 20%. Kalau pengairannya dari irigasi, dari apa? Dari kayak butuh tenaga diesel apa butuh apa, pokoknya butuh biaya, maka itu pengambilannya 10%. Wali Abi Dawud la tukhad shadaqatuhum illa fi duruhihim. Jangan engkau ambil zakat-zakat mereka kecuali di dalam kampung-kampung mereka. Nah, sebenarnya Pak, ya, zakat itu diambil, bukan diantar. Itu kalau kita ngikut, ya namanya ambil itu petugas. Nah, itulah yang berhak untuk mendapat bagian karena dia butuh tenaga. Ya. Ambil ke kampung-kampung lagi. Bahkan kalau nggak mau ngeluarin zakat dipaksa untuk diambil nggak apa-apa. Kalau nggak mau bayar zakat wajib tuh ya, zakat wajib. Nggak mau bayar zakat ambil paksa nggak apa-apa, begitu. Itu tugasnya untuk ambil zakat. Jadi la tukhad, jangan kau ambil shadaqatuhum, zakat-zakat mereka illa fi duruhim, kecuali di kampung-kampung mereka. Datangi rumah gitu. Selanjutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis riwayat Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, qala berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah bersabda, laisa 'alal muslim fi 'abdihi wala farasihi shadaqatun. Nah, ini tidak ada bagi seorang muslim, laisa 'alal muslim, tidak ada bagi seorang muslim fi 'abdihi, zakat bagi budaknya. Ya, dulu kan ada budak. Dulu kan kalau orang kaya punya budak.
maka nggak ada zakat. Budak itu nggak ada zakat. Majikannya, tuannya nggak wajib menzakati. Wala farosihi, dan kudanya. Kuda itu umumnya dibuat tunggangan, dibuat kendaraan. Ya, maka kalau sapi buat kendaraan, semua buat baja, guys, nggak usah dizakatin. Ya, maka nggak ada zakat. Ya, maka diistilahkan kayak mobil semewah apapun, ada yang bilang nggak ada zakat karena ada perawatan, biaya servis, biaya pajak, ya nggak ada zakat. Padahal mewah. Kalau itu nisab, berapa nisab? Kalau yang Alphard umpamanya berapa? Padahal nisabnya umpamanya 150. Kalau Alphard 1, berapa nisab itu sudah lebih dari nisab, seharusnya dizakati karena butuh biaya perawatan, pajak, servis, maka itu tidak ada pajak. Rumah pun ada yang menebak nggak ada pajak. Cuman lagi-lagi kalau kita ingin berkah, ya harta kita ingin tambah berkah, maka ambillah beberapa persen kita sedekahkan agar Allah memberkahi harta-harta kita itu. Tapi kalau wajib kita paksa diambil. Kalau dalam hukum Islam orang nggak mau ngeluarin zakat, kita ambil nggak apa-apa, gitu. Kita paksa nggak apa-apa karena wajib. Namun kalau sodako ya enggak, kesadaran. Wali Muslim, kemudian riwayat Muslim, laisa fil abdi sodakotun illa sodakotul fitri. Ya, nah kemudian laisa fil abdi sodakotun illa sodakotul fitri. Tidak ada bagi seorang hamba budak itu zakat kecuali zakat fitrah. Paham ya? Jadi budak itu kan seperti barang, walaupun dia belinya mahal. Umpamanya budak ini seharga 1 M, umpamanya saat ini ya, kan itu benda yang mahal, seharusnya wajib dizakati, melebihi nisab, gitu kan. Namun ini perlu perawatan, ya seperti kuda. Budak ini perlu kayak barang, kayak benda begitu, diapain aja boleh gitu kan. Ya maaf bahkan dinikahi kuda seperti barang. Bahkan banyak budak-budak itu yang nikah, ya, yang punya anak dari majikannya ada, gitu. Punya anak dari majikannya. Dan budak itu sampai kapanpun nggak akan bisa mewarisi hartanya, harta seorang tuannya, begitu. Walaupun dia sudah melahirkan anak dari tuannya. Intinya budak itu masya Allah kayak bukan manusia, maka sekarang sudah nggak ada perbudakan di muka bumi ini. Itu berkat Islam yang sudah semakin maju. Kemudian setiap ada pelanggaran yang dilakukan di dalam Islam, hukum pertama ya, takjir pertama, hukumannya pertama itu membebaskan budak, ya. Kan dalam urusan zihar itu ya, yang dalam surah Mujadalah itu, faman lam yajid fasiyam syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamasa faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina. Gitu. Kalau nggak ketemu budak, nggak bisa, karena dia orang miskin, nggak bisa memerdekakan budak, ya, nggak bisa memerdekakan budak, maka gantinya puasa berturut-turut. Kalau nggak bisa ya fa'id amus miskina sittina. Jadi kalau nggak bisa kuat puasa 2 bulan berturut-turut, maka gantinya memberikan makan fakir miskin 60. Itu urusan zihar. Zihar itu menyamakan istrinya kepada seorang ibu, gitu ya. Jadi bahaya itu kalau kita mau kembali lagi, maka hukumannya itu. Maka jangan mudah mulut kita itu menyamakan istri kita itu kayak entah kayak apanya, ya, bahkan mungkin sifatnya apalagi sudah fisik, main fisik gitu loh. Kalau dalam fikih itu diistilahkan punggungmu udah kayak punggung ibu saya gitu. Itu udah namanya talak, itu udah terjadi talak, zihar namanya. Dulu itu asbabun nuzulnya ayat itu kan Rasulullah SAW mengadu bahwa ada seorang perempuan. Mujadalah itu kan mengadu artinya kan, pengaduan seorang perempuan. Ngadu, ya Rasul, saya udah ditalak.
padahal saya udah punya anak 3 nih, gimana? Terjadi zihar, pokoknya terjadi suaminya itu ngomong yang salah kepada istrinya itu, jadi terjadi zihar tadi itu. Gimana ya Rasulullah? Masa saya udah terjadi talak, gimana nasib anak-anak saya begitu? Akhirnya Rasulullah, ya udah memang terjadi talak itu, gitu. Akhirnya sampai bingung. Seorang perempuan ini langsung mengadu ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gara-gara aduan perempuan itu turun wahyu, turunlah ayat ini, Mujadalah. Gak sampai terjadi talak asal engkau mau membayar budak, membebaskan budak. Kalau nggak bisa ya puasa berturut-turut. Kalau nggak bisa ya memberikan makan fakir miskin 70 kali. Gak terjadi talak tapi mau bayar dendanya itu. Turun, itu awal mulanya terjadi talak seperti itu. Awal mulanya. Maka turunlah ayat itu asbabun nuzul, gitu ya. Dan itu gara-gara perempuan yang langsung mengadu ke Allah, ya, turun wahyu malaikat Jibril kepada baginda Rasul, turunlah ayat surah Mujadalah atau Mujadilah. Oke, baik, sampai sini sudah mau isya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wa an Bahdin bin Hakim wallahu a'lam bishawab. Aman, ada pertanyaan Pak? Enggak ada ya? Baik, kalau ada pertanyaan kita tutup Al-Fatihah. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin wa dalla 'ala yawfin wa yukafi wa mazida. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'ala sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tuwasi'u biha lana arzaq wa tahsinu biha al-rahmah wa ala alihi wa sallam. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wasi'an wa تقبل برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا الاستقامه وحسن الخاتمه. اللهم اجعلنا يا رب اخر كلامنا من الدنيا عند دي اجلنا قول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله ونبيك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.